Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan hasil perancangan teknik kami yang berjudul mesin pemipil jagung. Dengan anggota yang pertama Agung Wihartanto dengan NIM 5211418038. Yang kedua Murti Ainur Safitri dengan NIM 5211418039. Yang ketiga Yohanes Ari Pramudia dengan NIM 5211418040. Dan yang keempat adalah Andrea Mega Putra dengan NIM 5211418041. Tujuan dari perancangan ini adalah yang pertama, merancang mesin pemikul jagung yang harapannya dapat bekerja secara efisien dengan kos yang rendah. Yang kedua, mengetahui mekanisme kerja mesin pemikul jagung. Yang ketiga, dapat membantu menyelesaikan pekerjaan secara efisien dalam pemipilan jagung. Dan yang terakhir, dapat menjangkau industri kecil. Sebelum adanya mesin pemikul jagung ini, dilakukan pemipilan jagung secara manual, namun memiliki beberapa kerugian. Yang pertama adalah pemipilan sangat lama, yaitu dengan waktu sampai 8,8 hari untuk memipil 1 ton jagung. Kemudian adanya pemikul jagung ini memiliki beberapa keuntungan. Itu adalah kapasitas pemipilan yang lebih besar dari cara manual, namun ada kekurangan pada mesin pemikul jagung yang kapasitasnya besar, yaitu tidak setiap petani bisa memiliki mesin pemikul jagung karena harganya yang cukup mahal. Mesin pemikul jagung bersuara cukup berisik, serta hasil pemipilan yang kurang bersih, dan masih ada sisa tongkol jagung yang hancur dan bercampur dengan biji jagung. Dari tinjauan permasalahan di atas, kami membuat rancangan mesin pemikul jagung ini. Fungsi utama dari mesin pemikul jagung adalah mampu memipil jagung secara sempurna tanpa merusak biji jagung. Berikut ini adalah desain fungsional. Fungsi yang pertama adalah menampung tongkol jagung yang akan dipipil. Yang kedua, lubang masuk dan keluar tongkol jagung serta penutup atas roll. Yang ketiga, sebagai roll pemipil yang merontokkan jagung. Yang keempat, menampung biji jagung dan sebagai lubang keluar biji jagung. Yang kelima, kerangka alat. Yang keenam, transmisi daya yaitu pedal dan puli. Yang ketujuh adalah sumbu penggerak yaitu motor listrik 1/4 HP. Berikut ini adalah desain struktural dari mesin pemikul jagung. Yang berwarna merah ini adalah hopper dan penutup. Di dalamnya terdapat poros pemipil. Dan yang berwarna abu-abu ini adalah bak penampung jagung. Yang kemudian yang bagian bawah ini adalah rangka meja mesin. Kemudian yang berwarna kuning ini adalah V-belt dan puli. Dan yang berwarna biru adalah motor listrik. Berikut ini adalah gambar drafting dari mesin pemikul jagung yang kami desain. Di sini adalah komponen-komponen dari penyusun alat pemipil biji jagung. Yang pertama adalah penutup dan hopper. Penutup atas dan hopper dibuat dengan bentuk gabungan antara trapesium dan persegi panjang dengan menggunakan bahan plat besi yang tebal sehingga difungsikan untuk menahan tekanan yang ditimbulkan oleh tongkol jagung saat proses pemipilan. Dengan plat besi yang sedikit tebal, maka plat besi tidak akan mengalami penyok atau bengkok. Penutup atas dibuat dengan ukuran panjang 100 cm, lebar 40 cm, tinggi
20 ada tinggi 20 cm. Berikut adalah gambar dari penutup atas. Next. Yang kedua adalah rangka utama. Rangka utama direncanakan terdiri dari 3 bagian, yaitu 1. Rangka atas pada rol pemipil, yang kedua rangka bawah pada motor listrik, yang ketiga kaki mesin pemipil jagung. Next. Rangka atas pada rol pemipil dibuat dengan menggunakan plat besi siku dengan ukuran 1 kali 1 kali 1,8 cm dengan bentuk persegi panjang. Rangka atas memiliki panjang 100 cm dan lebar 40 cm. Besi pipa kotak dipilih karena lebih kuat dan mudah untuk dibentuk siku. Pada bagian rangka ini akan dipasang rol pemipil pada bagian tengahnya, dan pada bagian atasnya akan dipasang penutup atas, sedangkan pada bagian bawahnya akan dipasang wadah tempat jatuhnya biji jagung. Next. Pada bagian bawah, yaitu pada tempat jatuhnya biji jagung yang sudah dipipil, akan dibuat dengan menggunakan bahan plat besi dengan ketebalan 1,5 mm. Plat besi ini lebih tipis dibandingkan dengan bahan plat besi untuk membuat bagian penutup atas, karena fungsi dari wadah ini hanya untuk menampung jagung yang sudah jatuh dari rol pemipil. Rangka atas direncanakan dapat dibongkar pasang, yaitu dengan penutup atas dan rol pemipil. Next. Yang selanjutnya adalah rangka bagian bawah, yaitu rangka yang berfungsi sebagai tempat untuk meletakkan motor listrik. Rangka ini terbuat dari bahan yang sama dengan rangka atas, yaitu plat besi L dengan ukuran 1 kali 1 kali 1,8 cm dengan berposisi horizontal sejajar dengan arah depan ke belakang dengan panjang plat 94 cm. Jarak antar plat besi yaitu 10 cm dengan lubang panjang di tengah plat. Hal tersebut dibuat untuk memudahkan memasang motor listrik supaya dapat digeser maju atau mundur. Sedangkan plat berukuran 1 kali 1 kali 1,8 cm dengan panjang 34 cm berposisi horizontal melintang dari kiri ke kanan, berfungsi sebagai penghubung dua plat sejajar horizontal dengan arah ke depan dan ke belakang. Dimensi rangka bawah dibuat dengan menyusulkan dengan dimensi dari motor listrik supaya motor listrik presisi saat dipasangkan pada rangka. Kaki dari mesin pemipil jagung ini berjumlah 4 dengan tinggi masing-masing kaki yaitu 40 cm dengan bahan yang sama, yaitu plat besi L dengan ukuran 1 kali 1 kali 1,8 cm. Kaki ini
saling berhubungan dengan kaki bawah. Next. Berikut adalah gambar rangka utama dan desainnya. Next. Selanjutnya ada rol pemipil. Rol pemipil dibuat dari pipa bekas berdiameter 11 cm dengan panjang 90 cm. Dan pipa tersebut akan dibalut dengan karet berbentuk spiral dengan tebal karet 1 cm dan lebar karet 1 cm. Dan panjang tersebut menyesuaikan pipa rol. Lebar karet dibuat 1 cm dimaksudkan agar dalam pemasangan balutan karet tersebut pada rol dengan menggunakan paku rivet bisa maksimal. Pemilihan bahan karet yaitu campuran pada rol dengan nilon ini dimaksudkan agar karet kuat dan tidak mudah rusak. Cara pemasangan karet rol adalah dengan cara melubangi pipa besi dan karet menggunakan bor kecil berdiameter 3,5 mm. Lalu menekannya menggunakan paku rivet. Rol ini akan berputar dengan kecepatan 1500 rpm dengan sumber penggeraknya adalah motor listrik AC. Dengan menggunakan fan belt yang dihubungkan pada masing-masing puli. Posisi rol pemipil ini adalah horizontal. Next. Berikut adalah desain dari rol pemipil beserta dengan gambar draftingnya. Next. Selanjutnya ada pillow block dan unit penggerak. Pillow block adalah wadah atau rumah untuk leher guna sebagai tepatan asrol dan puli. Puli adalah suatu alat mekanis yang digunakan sebagai sabuk untuk menjalankan suatu kekuatan alur yang berfungsi menghantarkan suatu daya. Sabuk puli dibuat dari besi cor dan baja dan baja. Sedangkan untuk konstruksi ringan digunakan puli dengan paduan aluminium. Pada bagian unit penggerak terdiri dari puli pada motor penggerak, fan belt, dan motor listrik. Fan belt berfungsi untuk mentransmisikan daya dari poros yang satu ke poros yang lainnya melalui puli yang berputar dengan kecepatan yang sama atau berbeda. Sabuk fan belt terbuat dari karet yang mempunyai penampang trapesium, tenunan tetoron atau semacamnya digunakan sebagai inti sabuk untuk membawa tarikan yang besar. Sabuk fan belt yang dibelitkan pada keliling alur puli yang berbentuk V. Bagian sabuk yang membelit pada puli ini mengalami lengkungan sehingga lebar bagian dalamnya akan bertambah besar. Pada alat ini direncanakan hanya menggunakan batu fan belt yang menghubungkan antara motor listrik dengan rol penggiling. Next. Berikut adalah desain dari unit penggerak dan pillow block. Next. Selanjutnya. Selanjutnya ada alat dan bahan. Adapun peralatan yang akan digunakan dalam perancangan mesin ini, yang pertama adalah laptop untuk menggambar desain dari mesin pemipil jagung.
Ya. Lalu menggunakan aplikasi desain AutoText Inventor 2017. Alat yang digunakan dalam membangun mesin ini antara lain ada gerinda potong yang digunakan untuk memotong bahan. Lalu ada gerinda tangan yang digunakan untuk menghaluskan kerangka mesin dari sambungan-sambungan las agar terlihat rapi. Lalu ada las listrik untuk menyambungkan bagian-bagian pada kerangka mesin. Lalu ada mesin bor untuk membuat lubang. Selanjutnya ada palu atau martil yang digunakan untuk memukul atau memperbaiki kerangka mesin. Biasa digunakan untuk memukul bagian-bagian yang bahannya tipis seperti plat besi atau baja. Lalu ada tang untuk memegang atau mencengkeram benda kerja yang sulit terjangkau oleh tangan. Selanjutnya ada obeng untuk membuka dan mengencangkan skrup. Ada gergaji besi untuk memotong besi yang memiliki ukuran yang tipis. Selanjutnya ada kunci pas untuk mengencangkan dan melepaskan mur dan baut. Next. Selanjutnya ada bahan. Adapun bahan yang digunakan dalam pembuatan perancangan ini adalah plat besi sebagai bahan baku proses pembuatan hopper dan bodi mesin. Ada besi siku yang digunakan sebagai bahan baku untuk proses pembuatan kerangka mesin. Lalu ada mur dan baut sebagai alat penyambung atau pengikat komponen-komponen di atas seperti kerangka mesin, hopper, dan bodi mesin. Next. Selanjutnya ada cara kerja untuk mesin pemikir biji jagung. Untuk mesin ini dihidupkan dengan sumber daya energi dari motor listrik. Kemudian mesin akan menggerakkan fanfare pada bulai dan akan memutar rol perontok. Kemudian jagung yang sudah dikeringkan sebelumnya dimasukkan melalui hopper dan menuju ke ruang rol perontok dan akan merontokkan jagung tersebut. Jagung akan melewati lubang yang di dalamnya ada rol perontok sepanjang 90 cm dan jagung tersebut akan diputar dengan rol perontok dengan kecepatan 1500 rpm. Saat melewati lubang tersebut, maka biji jagung secara otomatis akan terpisah dengan janggel jagung akibat dari tekanan dari penutup dan rol pemikir. Setelah terpisah, maka biji jagung akan jatuh pada wadah yang berada di bawah rol perontok. Biji-biji tersebut akan keluar melalui lubang keluar yang berada di samping kanan. Janggel akan keluar melalui lubang keluar janggel. Selanjutnya, untuk simulasi cara kerja, seperti yang dijelaskan tadi, maka mesin motor listrik dihidupkan dan menggerakkan bevel dan pulley. Kemudian ditransmisikan menuju bearing ke rod pemikir. Kemudian jagung yang sudah dikeringkan bisa dimasukkan secara kontinu melalui hopper sehingga jagung akan masuk pada bagian dalam dari penutup atas. Kemudian jagung tersebut akan terkena tekanan dari penutup dan rol pemikir sehingga biji jagung dapat dirontokkan sisi demi sisi. Akibat diameter dari ruang pemikir ini semakin kecil, maka nantinya bongkol jagung akan keluar melalui lubang di samping kanan. Untuk biji jagung yang sudah dirontokkan nanti akan jatuh menuju bak penampungan, kemudian keluar melalui lubang yang sudah disediakan.
Eh, Kemudian untuk metode penelitian dimulai dengan nilai, kemudian identifikasi masalah apa saja yang menjadi problema yang biasanya terjadi pada petani atau industri kecil maupun industri besar dalam proses pemipilan biji jagung. Kemudian permasalahan tersebut dianalisa, kemudian baru membuat konsep untuk desain mesin pemipil yang akan direncanakan. Selanjutnya dianalisa dan mulai dibuat gambar dengan menggunakan bantuan dari aplikasi software desain seperti CATIA, Autodesk Inventor maupun SolidWorks. Kemudian setelah desain dan perencanaannya sudah matang, maka bisa mulai pembuatan alat. Setelah alatnya jadi, kemudian dilakukan pengujian alat dan dilakukan apakah biji jagung dapat dipipil. Apabila tidak, maka perlu dimodifikasi. Jika sudah bisa dipipil, maka tahap ini selesai. Kemudian untuk metode penelitian, untuk uji performasi akan dilakukan di level workshop Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang dengan 2 parameter, diantaranya yang pertama ada parameter rancang bangun, di mana alat pemipil jagung kering dengan motor listrik ini dibuat untuk meningkatkan efisiensi kerja proses pemipilan biji jagung sehingga dapat membantu para pelaku industri, khususnya pada pelaku industri jagung rumahan sebagai solusi dalam menghemat tenaga dan biaya produksi hasil pertanian. Kemudian parameter yang kedua ada parameter uji kerja atau performasi mesin. Ada 3 parameter yang dilakukan, yaitu menghitung kapasitas kerja alat pemipil jagung dengan menggunakan motor listrik, kemudian berapa besar persentase biji jagung tercampur dengan tongkol dan dapat dipipil. Kemudian seberapa besar biji jagung tersangkut pada alat pemipil jagung. Berikut ini adalah perhitungan energi yang dibutuhkan untuk alat pemipil jagung ini dengan rumus energi adalah daya kali waktu. Saat daya yang diperlukan adalah 200 kWh. Waktu rata-rata yang diperoleh 3 kali pengulangan adalah 1 menit atau sama dengan 0,016 jam. 200 dikali 0,016 dan hasilnya adalah 3,2 kWh. Jadi energi yang dibutuhkan untuk memipil jagung sebesar 2 kg yaitu sebesar 3,2 kWh. Selanjutnya kemudian adalah daya. Seperti yang sudah dicantumkan tadi dalam PPT, daya yang dihasilkan alat ini adalah sebesar 1/4 HP. Yang ketiga adalah kecepatan pada saat tidak ada beban. Untuk mencapai kecepatan pada saat tidak ada beban, digunakan alat teknometer digital. Pada saat ini pengujian telah diketahui kecepatan sebesar motor penggerak adalah 1400 rpm setelah adanya faktor pengaruh dari puli dan slip, maka dilakukan pengujian dan diperoleh kecepatan 1080 rpm. Hal ini dipengaruhi karena pemilihan diameter puli motor penggerak lebih kecil daripada puli roll pemipil. Yang keempat adalah kecepatan pada saat ada beban. Pada pengukuran ketepatan pada saat ada beban dilakukan dengan menggunakan sampel jagung sebanyak 2 kg dengan jumlah tongkol jagung sebanyak 9 buah dan pengujian tersebut diperoleh rata-rata kecepatan yaitu 1080 rpm. Kecepatan saat ada beban lebih rendah daripada kecepatan saat tidak ada beban. Hal tersebut
dipengaruhi oleh faktor beban dan slip yang terjadi pada mesin. Next. Yang kelima adalah kecepatan teoritis. Setelah mengetahui parameter yang ada, maka kita dapat menghitung kecepatan teoritis dengan menggunakan rumus perhitungan pada kru konveyor pada sudut ulur 35 derajat. Dengan rumus V sama dengan jarak pitch kali besarnya RPM V sama dengan 66 cm dikali 108, hasilnya adalah 712,8 meter per menit. Pada bagian ini, sulit untuk menentukan kecepatan teoris di mana pada bagian roll pemipil fungsinya berbeda seperti pada kru konveyor. Selanjutnya, kemudian adalah kapasitas aktual. Pengujian ini juga dilakukan untuk mengetahui besarnya kapasitas jagung yang bisa dipipil oleh alat ini. Jagung yang digunakan adalah jagung jenis BC18 yang merupakan jagung dengan ukuran besar dengan berat 2 kg dengan pengulangan sebanyak 3 kali untuk mencapai besarnya kapasitas, maka dapat dihitung dengan menggunakan rumus KPO sama dengan WPO kali 60 per T. Di mana kemudian adalah efektivitas pemipilan. Pada efektivitas pemipilan akan dibahas mengenai persentase jagung terpipil dan persentase jagung yang tidak terpipil. Untuk mengetahui hal tersebut, maka dibutuhkan sampel jagung yang baik dan siap pipil. Ciri-ciri jagung siap pipil adalah memiliki kadar air 18% sampai 20%. Ada pula metode untuk membuat supaya jagung yang akan dipipil menjadi lunak, yaitu dengan cara menyimpan jagung yang baru panen ke dalam karung tertutup dan disimpan pada tempat yang teduh selama 3-5 hari. Berikut ini adalah perhitungan persentase jagung terpipil. Persentase jagung terpipil dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut. Persentase jagung terpipil sama dengan BBT per BBK dikali 100%, di mana BBT merupakan berat butir jagung terpipil dan BBK merupakan berat butir jagung keseluruhan. Berikut ini adalah cara perhitungan persentase jagung yang tidak terpipil. PJTT sama dengan BBTT per BBJK kali 100%, di mana PJTT. Terakhir, untuk kesimpulannya, diharapkan mesin dapat bekerja optimal, efisien, hemat, dapat menjangkau industri rumahan, dan dapat menyelesaikan pekerjaan pemipilan biji jagung sesuai rancangan yang telah dibuat. Kemudian diharapkan rancangan mesin ini dapat menjadi referensi dalam pengembangan mesin pemipil biji jagung ke depannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata atau penjelasan yang kurang jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.